Kita beralih ke informasi lainnya, dua orang pelaku penculikan terhadap seorang pejabat di Aceh tewas setelah terlibat baku tembak dengan aparat kepolisian. Dari keduanya, polisi menyita 2 pucuk senjata api dan uang mencapai ratusan juta rupiah. Sebelum ditembak mati, kedua pelaku sempat terlibat baku tembak dengan polisi selama 15 menit di Jalan Lintas Sumatera, Kecamatan Gandapura, Kabupaten Biren. Baku tembak terjadi saat polisi yang menyamar hendak menangkap para pelaku usai menerima uang tebusan sejumlah 700 juta rupiah dari keluarga korban. Kedua pelaku yang tewas langsung dibawa ke Rumah Sakit Cut Mutia Aceh Utara. Sementara korban penculikan, Kamal Bahri, pejabat salah satu dinas di Provinsi Aceh, langsung dilarikan ke Banda Aceh. Dari tangan kedua pelaku, polisi menyita 2 pucuk senjata api jenis SS1 dan FN beserta 7 buah magazin yang di dalamnya berisi peluru aktif. Polisi juga masih mencari 2 pelaku lainnya yang ikut dalam penculikan tersebut. Keluarga dan kuasa hukum Jessica Wongso turut hadir dalam pemeriksaan lanjutan terhadap Jessica di Polda Metro Jaya hari ini. Informasi selengkapnya kita bergabung bersama rekan kami Deborah Setiawan langsung dari Mapolda Metro Jaya. Deborah, apa maksud kedatangan keluarga Jessica ke Polda Metro Jaya hari ini? Ya Robert, baru saja sekitar 10 menit yang lalu keluarga, maksud kami ibu dari Jessica tersangka dalam kasus kematian Mirna ini baru saja meninggalkan Polda Metro Jaya didampingi oleh salah satu kuasa hukumnya. Dan menurut informasi yang kami terima bahwa sebelumnya sekitar pukul 10 tadi pagi keluarga dari Jessica ini memang datang untuk menjenguk Jessica pasca penangkapan Jessica pada hari Sabtu pagi yang lalu di salah satu hotel di kawasan Mangga 2, Jakarta Utara. Dan maksud dan juga tujuan dari kedatangan keluarga hari ini adalah diantaranya untuk memberikan dukungan juga dan juga untuk membawakan baju-baju serta keperluan yang dibutuhkan oleh Jessica selama menjalani proses penahanan di Polda Metro Jaya ini. Dan terkait dengan hal ini, keluarga merasa prihatin atas kasus yang menimpa anaknya ini dan masih terus berusaha untuk memberikan dukungan dan juga menunggu bagaimana proses penyidikan selanjutnya. Dan juga mereka nantinya mungkin akan melakukan sedikit ataupun pembelaan dan mengikuti proses hukum yang berlangsung. Beberapa waktu yang lalu juga kami menemui ada ayah dari Mirna, korban tewas dalam kasus ini, yang juga datang untuk menghadiri panggilan untuk penyidikan lanjutan oleh Direskrimum Polda Metro Jaya. Robert. Deborah, lalu apa keterangan yang disampaikan kuasa hukum Jessica terkait dengan proses pemeriksaan dari penyidikan yang sedang berlangsung? Ya, baru saja juga kami tadi sedikit mewawancarai Yayat Supratna, salah satu tim kuasa hukum dari Jessica. Dan menurutnya tim kuasa hukum Jessica belum akan melakukan tindakan apapun. Sejauh ini mereka masih akan terus mengikuti proses yang sedang dilakukan, yang sedang berjalan di Polda Metro Jaya ini. Dan belum juga ada rencana untuk mengajukan proses pra-peradilan ataupun yang sejenisnya. Namun mereka masih terus mengikuti yang sedang dijalankan sekarang. Dan menurut juga dari tim kuasa hukum Jessica bahwa selama ini Jessica dikenal oleh keluarga sebagai sosok anak yang baik dan juga tidak menunjukkan hal-hal ataupun dari data rekor psikologisnya. Jessica ini adalah anak yang normal, begitu menurut dari pernyataan tim kuasa hukum Jessica beberapa saat lalu. Ya, demikian Robert. Baik, terima kasih Deborah Setiawan atas informasi Anda langsung dari Mapolda Metro Jaya. Kita beralih ke informasi lainnya, dua orang pelaku penculikan terhadap seorang pejabat di Aceh tewas setelah terlibat baku tembak dengan aparat kepolisian. Dari keduanya, polisi menyita 2 pucuk senjata api dan uang mencapai ratusan juta rupiah. Sebelum ditembak mati, kedua pelaku sempat terlibat baku tembak dengan polisi selama 15 menit di Jalan Lintas Sumatera, Kecamatan Gandapura, Kabupaten Biren. Baku tembak terjadi saat polisi yang menyamar hendak menangkap para pelaku usai menerima uang tebusan sejumlah 700 juta rupiah dari keluarga korban. Kedua pelaku yang tewas langsung dibawa ke Rumah Sakit Cut Mutia Aceh Utara. Sementara korban penculikan, Kamal Bahri, pejabat salah satu dinas di Provinsi Aceh, langsung dilarikan ke Banda Aceh.
Dari tangan kedua pelaku, polisi menyita 2 pucuk senjata api jenis SS1 dan FN beserta 7 buah magazin yang di dalamnya berisi peluru aktif. Polisi juga masih mencari 2 pelaku lainnya yang ikut dalam penculikan tersebut. Polisi mengantongi sejumlah alat bukti serta keterangan saksi dan ahli untuk membuktikan keterlibatan Jessica Kumala Wongso dalam kasus kematian Wayan Mirna Salihin. Penyidik hanya tinggal memastikan satu pembuktian lagi, yaitu keterangan dari tersangka. Alat bukti yang dimiliki polisi salah satunya rekaman CCTV yang terpasang di Cafe Olivier yang merekam secara keseluruhan pertemuan Jessica, Mirna, dan Hani. Dalam rekaman, Jessica tampak 2 kali memindahkan gelas kopi Mirna. Akibat menengguk kopi yang berisi racun sianida, Mirna mengalami pendarahan di lambung sebelum tewas. Keterangan dari pihak kepolisian Australia menyebut bahwa saat berada di Australia, Jessica pernah bekerja di perusahaan kimia di Sydney. Sementara keterangan dari 3 orang saksi, yakni pembantu Jessica, Hani, dan manajer Cafe Olivier juga menguatkan kecurigaan polisi terhadap Jessica. Cafe Olivier Grand Indonesia, tempat pembunuhan Mirna yang diperiksa oleh penyidik selama belasan jam. Namun kami juga masih mencari dan menggali informasi seperti apa hasil penyidikannya, karena ini merupakan hasil penyidikan rangkaian dari proses penyidikan kasus pembunuhan Mirna ini, dan kami juga masih menanti keterangan resmi dari pihak Polda Metro Jaya. Zulfia. Baik, Egit Hapsari melaporkan langsung dari Polda Metro Jaya. Pemirsa, kuasa hukum Jessica Wongso, Yudi Wibowo, menyatakan pihaknya kecewa dengan penetapan kliennya sebagai tersangka. Menurut Yudi, alat bukti yang dimiliki kepolisian belum cukup kuat untuk menjadikan Jessica sebagai tersangka. Meski demikian, Yudi belum berencana mengajukan permohonan pra-peradilan. Pasca menjadi tersangka pembunuhan terhadap Wayan Mirna, Jessica Kumala Wongso mengaku kecewa dengan sejumlah alat bukti yang dimiliki kepolisian. Melalui kuasa hukumnya Yudi Wibowo, hingga kini belum ada alat bukti yang menunjukkan Jessica sebagai pelaku yang menaruh racun sianida tersebut. Berbagai alat bukti yang selama ini beredar hanyalah sebagai asumsi dari kepolisian. Yudi juga membantah pernyataan Jessica yang kerap berubah-ubah. Yang jelas konstruksi nomor 53 itu kan membuktikan bahwa dia minum sedikit. Di rumah sakit dia ngomong oke. Ya toh? Maka dari itu jangan direkayasa alat buktinya. Ya toh, dosa itu orang nggak berbuat, dituduh berbuat itu fitnah dan menzolimi orang. Dikatakan berubah-ubah loh. Itu kan dijamin pasal 126 KUHP, pasal 126 itu saksi maupun tersangka itu diketik sesuai kata-katanya dia sendiri. Meski belum berencana mengajukan pra-peradilan, namun jika dalam 20 hari ke depan berkas pemeriksaan belum lengkap atau P21, kuasa hukum meminta agar kepolisian segera membebaskan Jessica. Ya, kita tunggu kapan pelimpahannya. Kalau pelimpahannya dilimpahkan ya kita siap sidang. Kalau sampai dalam 20 hari jaksa tidak P21, ya harus dilepas dong, kasihan dong. Itu berarti kan tanda-tanda kurang bukti. Harus cari lagi tersangka yang lain. Polda Metro Jaya mengklaim penahanan terhadap Jessica Kumala Wongso untuk menghindari tersangka melarikan diri, menghilangkan barang bukti, serta mengulangi perbuatannya. Jessica dijerat pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan ancaman pidana di atas 5 tahun penjara. Tim Liputan. Wabah semakin banyak ditemukan di sejumlah kota mengingat curah hujan semakin tinggi. Puluhan anak-anak korban demam berdarah dirawat di Rumah Sakit Kota Palembang. Hingga tanggal 1 Februari 2016 terdapat 624 kasus demam berdarah tersebar di 17 kabupaten kota di Sumatera Selatan.
Data terbanyak kasus demam berdarah terdapat di Kabupaten Lubuk Linggau dengan 108 kasus, sementara Palembang 96 kasus. Dari jumlah tersebut, Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan mencatat 10 pasien DBD meninggal dunia. Sejumlah daerah telah menyandang status kejadian luar biasa atau KLB demam berdarah. Provinsi yang paling banyak sebaran demam berdarah adalah Jawa Barat. Sementara di Sumatera Selatan, 10 orang meninggal dunia akibat DBD. Informasi selengkapnya akan disampaikan Trianisha dari Bandung, Jawa Barat dan Nadia Atmaji langsung dari Palembang, Sumatera Selatan. Kita ke Trianisha dulu. Nisha, bagaimana pantauan sebaran ancaman demam berdarah di Jawa Barat? Ya Zilvia, benar sekali yang tadi Anda katakan bahwa beberapa wilayah di Jawa Barat ini salah satu yang mendapatkan atau tersebar virus demam berdarah yang cukup tinggi. Menurut pantauan kami, ini beberapa rumah sakit sudah mulai dipenuhi oleh pasien penderita demam berdarah di kota Bandung. Dan tak hanya virus demam berdarah saja, tapi juga virus flu Singapura yang saat ini sudah mulai menjangkiti warga Bandung dan memenuhi beberapa rumah sakit yang ada di kota Bandung. Salah satu rumah sakit yang kami pantau adalah Rumah Sakit Immanuel di Kota Bandung. Berdasarkan data yang kami terima dari pihak Rumah Sakit Immanuel, saat ini terdapat sekitar 50 pasien penderita demam berdarah Denji yang sedang menjalani rawat inap di rumah sakit ini. Sementara untuk penderita virus flu Singapura yang datang dan berobat di Rumah Sakit Immanuel ini ada sekitar 40 penderita. Namun mereka tidak diwajibkan untuk rawat inap di rumah sakit ini, melainkan rawat jalan saja karena mengingat ini masih bisa dilakukan rawat jalan, namun masih tetap berada di bawah pantauan dokter ataupun dari pihak